Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Sidang jemaat yang terkasih, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 405, bait 1, 2, dan yang ketiga, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenal. Jiwaku tenang, Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Aku anakmu, denganmu Tuhanku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu, membawa jiwa dan hati, menyandarkan hidup kami dengan berpedoman pada sabda dan firman-Mu,
Berkati hati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Lembaga Alkitab memberi judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan." Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang remaja ditanya oleh gurunya, "Apa tujuan hidupmu nak?" Dengan mantap sang remaja tadi menjawab, 4K. Maksudnya apa? Ya,
tujuan hidup saya adalah kuliah, kerja, kaya, dan kawin. Mendengar itu, gurunya tersenyum, lalu berkata, "Nak, jangan lupa K kelima." "Apa itu K kelima, Pak Guru?" tanya remaja tadi dengan antusias. Sang guru itu menjawab, K yang kelima adalah kuburan. Remaja itu terkejut, lalu diam 1000 bahasa. Ia tidak tahu hendak berkata apa, karena ia memang tidak siap untuk K kelima itu. Saudara-saudara, banyak orang kalau mau jujur yang siap hanya untuk 4K, yaitu seperti remaja tadi, kuliah, kerja, lalu menjadi kaya, dan kawin. Tetapi lupa adanya K yang kelima. Mereka lupa adanya kuburan. Ketika mereka sadar, seringkali sudah terlambat. Nah, hal seperti itulah yang terjadi pada orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini. Dia menjadi sadar justru ketika jasadnya sudah berada di liang kubur. Dia lupa mempersiapkan hari esok, yaitu saat kematian itu datang. Waktu di dunia, mengapa dia berfoya-foya dan lupa sesamanya? Saudara-saudara, sebuah kenyataan hidup yang kita jumpai di dunia ini adalah ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada yang berpunya, tetapi ada juga yang tidak berpunya. Jomplang, ada jarak. Orang kaya hidup dalam kemewahan, sedangkan orang miskin hidup dalam penderitaan. Dalam pembacaan firman saat ini digambarkan bagaimana orang kaya itu hidup. Ia berpakaian jubah ungu, kainnya halus, dan setiap hari hidupnya bersukaria dalam kemewahan. Jibar-jibur kata orang Jawa. Orang kaya ini memiliki cara hidupnya sendiri, yaitu dikuasai oleh keegoisan, memikirkan dirinya sendiri, kenikmatan hidupnya, hedonis, tidak ingat orang lain, tidak ingat sesamanya, tidak peduli dengan sekitar. Nah, keangkuhan menjadi sehingga sifat-sifat itu menutupi perasaan dan hatinya. Orang-orang yang ada di sekitarnya, yang susah, yang menderita, yang miskin, dan membutuhkan, tidak dipedulikannya. Karena itu, ia tidak melakukan kesempatan untuk memberikan makanan dan minuman bagi yang memerlukan, seperti yang terjadi kepada Lazarus yang miskin, penuh borok dan lapar itu. Saudara-saudara, maka patutlah kita ketahui apa yang namanya kemewahan, kekayaan, merasa diri punya, acap kali seringkali mematikan rasa kepedulian terhadap sesama. Rasa peduli seseorang itu lalu seakan-akan menjadi mati hanya gara-gara kemewahan dan kekayaan. Akhirnya, ketika orang kaya itu meninggal dunia, ia mendapatkan bagian dalam kesengsaraan dan penderitaan selama-lamanya. Sedangkan Lazarus mendapatkan bagian dalam hidup kekal penuh. Saudara-saudara, mari kita tilik dan kita refleksikan, kita renungkan dalam kehidupan kita.
Seberapa besar hati kita tersentuh dan mata kita terbuka setelah membaca kisah pilu Lazarus dan orang kaya tadi, merasa tersentuh tidak hati kita? Mari belajar menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini dengan tujuan mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang lemah dan kekurangan. Marilah kita mau peduli, mau berbagi, mari berbagi berkat Tuhan. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Supaya apa? Supaya mereka juga diberkati dan mengalami sukacita Tuhan. Mari kita peduli dan kita berbagi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama umat Kristen di penama. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan kasih bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini membawa doa. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami yang dalam pergumulan, ketika sekolah, ketika kuliah, bergumul mencari pekerjaan, bergumul mencari jodoh, ataupun yang saat ini sudah mandiri, sudah bekerja di luar kota, sudah berkeluarga, sudah serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua lansia. Kami berdoa secara khusus Bapak Asa Waluyo yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan. Begitu juga keluarga yang merawat dan mendampingi. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan GKJ Kutoarjo yang pada tanggal 8 Oktober 2022 nanti akan memperingati hari ulang tahun gereja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, berkatilah bangsa kami. Pekabaran Injil yang berlaku di penjuru bumi melalui lembaga Kristen. Kami menyerahkan SMK Kristen Kutoarjo agar sekolah ini benar-benar berjalan dengan baik. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita hendak mengaturkan persembahan didasari dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 433, Aku Suka Berbagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di
Mari kita haturkan persembahan kita. Ya Tuhan, Engkau sebagai sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami haturkan ini. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan yang kedua, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.